Jumpa lagi bersama kami Teknisi 87. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara membersihkan panel yang terendam banjir. Terutama ini adalah kasus panel pompa kolam. Ini penampakan dari panel pompa kolam yang terendam banjir, dan ini sudah kami hisap dengan pompa submersible yang tadinya betul-betul penuh dengan air sampai panel semua tertutup dengan air. Panel tidak ada sisa dari permukaan air. Kami akan melepas satu persatu bagian dari panel, yaitu ELCB, MCB, dan lain sebagainya. Tetapi khusus untuk timer tidak kami lepas karena harus diganti, karena timer memiliki baterai dan alat-alat yang tidak bisa kita lepas untuk kita bersihkan, maka kita harus langsung ganti. Kalau yang lainnya ada kemungkinan bisa kita selamatkan, kita bersihkan satu persatu. Tapi dengan itu membersihkannya harus kita membuka komponen-komponennya agar betul-betul bersih dari lumpur dan juga dari air sisa banjir. Ada yang perlu kita garis bawahi saat membuka panel. Membuka bagian dari panel, kita harus mengingat kabel-kabel yang terkonek dengan MCB atau isi panel yang lain, karena itu memang betul-betul riskan. Kalau kita salah pasang, fungsinya berbeda, bahkan dia tidak akan berfungsi atau panel malah terbakar. Dalam pembukaan panel ini banyak kejanggalan yang saya lihat, terutama pemasangan kabel yang konek ke MCB atau ke timer dan ke ELCB. Kabel yang dipakai tidak begitu bagus kualitasnya, mungkin karena beli satu panel jadinya mereka asal pasang saja, padahal panel tersebut sangat mahal. Kualitas kabel tersebut tidak begitu bagus dan banyak yang korosi. Kalau pakai kabel yang bagus, maka panel ini baru berumur kurang lebih 3 tahun, mestinya belum korosi. Jadi kalau kita beli panel, kita harus betul-betul melihat kualitas panel tersebut. Memang panel itu harus kita yang mendesain ini untuk apa panelnya dan fungsinya bagaimana. Tetapi selain untuk fungsi, kualitas kabel juga kita harus standar, terutama yang 3 pasir. Dan ini saya mulai pembukaan untuk pembersihan komponen panel. Nah, seperti ini banyak lumpur yang ada di tengah panel, di tengah komponen MCB, maka kita harus semprot dengan kompresor. Setelah lumpurnya keluar dan kita lihat bersih dari lumpur, maka kita juga harus pakai hair dryer untuk mengeringkannya, karena jika hanya menggunakan sinar matahari atau lap, maka tidak akan begitu kering. Kalau tidak kering, masih basah, itu sangat riskan, akan terjadi kebakaran atau fungsi dari panel itu akan tidak begitu bagus. Kita harus cabut satu persatu bagian dari komponen panel dan kita bersihkan. Ini juga memakan waktu yang lama untuk satu panel, kurang lebih kalau kita bekerja dari pagi, maka malam pun belum tentu selesai karena kita harus buka satu persatu. Tetapi kalau kita hitung-hitungan beli komponen satu persatu atau beli komponen semuanya dari isi panel, maka banyak sekali kerugian yang akan kita alami karena komponen-komponen itu sangat mahal.
yang paling murah di isi panel itu adalah MCB, sedangkan ELCB yang 3 pas itu mahal sekali, dan kontaktor juga mahal, semuanya alat-alat di sana itu mahal-mahal. Makanya kita punya cara, yaitu membersihkan satu persatu. Bila mana ada yang tidak berfungsi atau tidak bagus, baru kita ganti. Dan ini yang ELCB kemungkinan besar bisa kita selamatkan. ELCB yang 1 fase dan yang 3 fase bisa kita selamatkan. Dan kembali lagi, kalau timer itu mustahil bisa diselamatkan karena dia ada baterai. Kalau baterai sampai terendam banjir, maka otomatis baterai akan rusak, dan saat kita membuka baterai pada timer itu akan menyulitkan kita untuk pemasangan. Selain itu juga pemasangan kita tidak akan begitu bagus dan belum tentu akan semuanya baik seperti semula. Maka saya punya prinsip, kalau timer terendam banjir maka kita harus wajib ganti. Setelah semua kita kira bersih, kita mulai pemasangan lagi. Dan pemasangan harus ingat kabel-kabel yang masuk ke komponen panel, karena tidak boleh salah satupun dari kabel-kabel tersebut. Semoga semua akan kembali normal dan panel-panel bisa teratasi dengan baik, dan pompa juga nantinya mungkin saya akan buatkan video. Dan ini kejadian banjir di Nusa Penida tanggal 13 bulan 12 tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.